Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Teknik Foto Produk dengan Smartphone bersama narasumber Ricardo De Melo dari demelofoto.com. Ingin tahu cara membuat foto produk yang menarik dan menjual hanya dengan handphone? Ayo, ikuti pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pelatihan digital UMKM Indonesia atas kerjasama Asosiasi E-commerce Indonesia dengan Bakti Kominfo. Semangat pagi semuanya, saya Ririn selaku MC acara pada hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung dan berpartisipasi pada hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung, jadi semoga juga Bapak Ibu yang berpartisipasi pada hari ini tetap sehat dan juga tetap produktif walau kita sedang berada dalam masa pandemi seperti ini ya. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari Rabu, 7 Oktober 2020, kita masuk ke dalam sesi pelatihan yang bertemakan keahlian digital dengan topik yang sangat menarik yaitu teknik foto produk dengan smartphone. Hari ini kita akan mempelajari gimana sih memaksimalkan smartphone Bapak Ibu semua untuk menghasilkan foto produk yang keren, yang langsung dibimbing sama yang expert di bidangnya. Yaitu hari ini telah bergabung bersama kami yaitu yang saya hormati Bapak Ricardo De Melo. Selamat pagi Pak. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya juga ingin membacakan atau menyampaikan peraturan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Berikut peraturannya. Di layar Bapak Ibu sudah melihat 3 tombol nih. Nah, ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ini ada tombol chat. Tombol chat yang terdapat pada layar Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk menginformasikan sesuatu dari peserta ke panelis maupun dari panelis ke peserta. Tombol yang kedua ada raise hand. Nah, raise hand ini digunakan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu pendapat ataupun ingin bertanya sesuatu secara lisan kepada pembicara kita yang luar biasa hari ini. Nah, nanti setelah raise hand dan diizinkan oleh panelis, baru Bapak Ibu dapat diizinkan untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah tombol Q&A. Tombol Q&A ini digunakan pada saat sesi presentasi atau sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu memiliki banyak sekali pertanyaan, langsung tuliskan pada tombol ini. Nanti moderator kami akan memilih dan bisa langsung dijawab oleh narasumber kita, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Seperti itu, semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua dan dapat mengikuti webinar ini sampai akhir. Dan hari ini juga saya ingin menginformasikan bahwa kami akan memberikan subsidi pulsa dan juga e-sertifikat bagi Anda yang mengikuti minimal 70% serangkaian acara webinar ini dari total sesi pelatihan yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi harus semangat sampai akhir karena juga pada akhir acara nanti Bapak Ibu dapat mengisi absensi online. Oleh karena itu ikuti pelatihan ini sampai selesai dengan penuh semangat. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama lagi untuk memulai serangkaian acara pada hari ini. Kita langsung masuk saja ke sesi pelatihan yang luar biasa. Kita sapa juga moderator kita yang juga luar biasa yaitu Mbak Natali Indri. Halo Mbak Natali Indri. Halo Mbak Natali, dapat mendengar suara saya? Halo Mbak Riri. Halo Mbak, apa kabar hari ini? Baik, semangat Baik selalu. ya Mbak, semangat pagi hari ini. Sudah siap Mbak? Sudah, siap. Oke, kepada Mbak Natali Indri, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semua Bapak Ibu yang ada di ruang virtual webinar kita pagi ini dalam rangkaian acara pelatihan digital UMKM di Indonesia. Ini adalah sesi ketiga dari seluruh rangkaian acara yang akan digelar sampai bulan Desember 2020 nanti, jadi pastikan tetap menyaksikan ya, atau tetap mengikuti juga berbagai rangkaian pelatihan dengan tema-tema yang sangat menarik, termasuk juga hari ini temanya menarik sekali, ini bisa digunakan untuk mendukung bisnis atau usaha Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada ya. Teknik foto produk dengan smartphone. Wah, saya juga pengen coba seperti apa ya nanti hasilnya dan juga seperti apa strateginya, tipsnya dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah saling menyapa di kolom chat. Halo, selamat pagi Blitar, apa kabar? Ada Ibu Eni dari Blitar, kemudian juga tadi saya baca dari Aceh, dari Martapura, kemudian juga dari Nganjuk, dari mana lagi ya? Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung sampai dengan jam 11 nanti saya akan menemani Bapak Ibu semua termasuk juga
menjawab atau membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang nanti akan dikumpulkan melalui kolom Q&A, dan juga bisa langsung saja memencet tombol raise hand kalau Bapak Ibu ingin langsung ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Baik, langsung saja ya, kita akan undang narasumber kita untuk hari ini, dan kita akan sapa juga. Beliau adalah seorang profesional fotografer. Beliau bernama Pak Ricardo de Melo, atau mungkin akan kita sapa Pak Ricardo atau Pak Melo, nanti kita akan tanya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Melo atau Pak Ricardo. Pak Ricardo de Melo. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat bergabung dengan kita. Ya, Pak Ricardo, ini saya mesti panggilnya Pak Ricardo atau Pak Melo. Apa nih nama panggilannya? Melo aja, Mbak. Melo aja. Oh, karena masih muda, jadi saya panggil Mas Melo aja lah ya. Ya, boleh. Oke. Mas Melo, kita sudah punya 600-an peserta yang berkumpul untuk hari ini di sesi ketiga kali ini dalam rangkaian webinar ini. Jadi kita akan sama-sama belajar dari Mas Melo bagaimana cara menggunakan teknik penggunaan foto produk dengan smartphone. Boleh langsung dimulai saja, Mas Melo? Share screen-nya. Kalau Bapak Ibu semua sudah siap, saya akan langsung mulai. Baik, sambil saya ingatkan bahwa nanti yang menariknya adalah di sesi ini akan ada sesi prakteknya loh bersama Mas Melo ya. Jadi pastikan smartphone-nya dekat dengan Bapak Ibu semua, lalu kemudian juga barangkali bisa disiapkan produk-produknya barangkali ya Mas Melo ya, didekatkan dengan smartphone-nya masing-masing supaya nanti bisa langsung juga mencontoh seperti apa praktek yang diutarakan oleh Mas Melo. Baik Mas Melo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indri. Ya, Mas Melo, ke-mute kembali sepertinya audionya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan membahas masalah visual, cara menciptakan visual yang menarik untuk berjualan secara online. Nah, ini saya ambil judulnya, Kenapa Visual pada Dunia Online itu Penting. Next, Mas. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin banyak Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya sebenarnya Ricardo de Melo itu siapa. Nah, ini mungkin bisa dibaca profil saya. Saya kelahiran asli dari Solo. Saya mulai jatuh cinta pada dunia visual itu sejak saya SMA sampai akhirnya saya memang kuliah mengambil jurusan media rekam, fotografi. Terus beberapa tahun belakangan saya mulai dipercaya untuk beberapa brand skala nasional dan kuratorial internasional. Jadi kayak di Belanda, Asia Pasifik, di Prancis, yang terbaru ada di Italia kalau nggak salah. Next, Mas. Nah, ini kita masuk ke materi pertama. Sebelum kita bahas masalah foto, teknik pemotretan untuk di dunia online, kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai pembeli, kita di posisi sebagai pembeli bukan sebagai penjual, antara gambar di sebelah kiri dengan kanan, itu kira-kira kita pilih yang mana? Saya yakin mayoritas orang akan memilih gambar yang di kanan. Kenapa? Secara tidak sadar, kita sebetulnya menyukai sesuatu yang lebih jelas, lebih detail, lebih rapi. Pastinya seperti itu. Sedangkan kalau yang kita lihat di kiri ini kan lebih ke apa ya? Lebih acak ya, bahkan beberapa lebih bisa dikatakan tidak memakai persiapan tersendiri untuk menyajikan visual yang menarik. Oke, next. Nah, sama. Ini kalau Bapak Ibu di sini banyak yang berjualan di marketplace, entah di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ataupun marketplace yang lain, seringkali kita sebagai konsumen itu kita dihadapkan pada display gambar seperti ini. Meskipun ini dari toko-toko yang berbeda ya, dari penjual yang berbeda, tapi ketika kita sebagai penjual tidak mempersiapkan visual kita sendiri, terutama untuk Bapak Ibu yang bermain dropship atau reseller, pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Bisa dilihat
kondisi saat ini sudah banyak sekali kejadian di marketplace itu produknya sama, tokonya berbeda, akhirnya kita hanya berusaha untuk membedakan itu dari sisi harga penjualan. Nah, ini kan kejadian misalkan barang yang sama ketika kita sebagai reseller atau dropshipper, kita tidak mempersiapkan visual sendiri, akhirnya kita hanya copy paste materi visual yang sudah disediakan oleh entah produsen, entah seller penjual pertama di atas kita, seperti itu. Nah, itu kenapa pentingnya kita mulai berpikir kalau kita pengen jualan kita lebih efisien, lebih meningkat, kita mulai harus memikirkan kita menciptakan visual kita sendiri. Next. Nah, kalau kita bicara visual, saya paling suka bicara visual itu berdasar data ya. Jadi kalau enaknya kita di dunia online itu kan kita bisa semuanya terukur berdasarkan data, ada angkanya. Nah, ini tahun 2017 kalau nggak salah, itu Google secara resmi sudah pernah merilis namanya ZMUT, Zero Moment of Truth. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa coba cari, masing-masing cari di Google, ZMUT ini, Zero Moment of Truth. Di situ kita akan bisa membaca data-data seperti behavior, kebiasaan konsumen kita, terus trennya seperti apa. Kenapa kita perlu belajar behavior, kebiasaan konsumen, trennya seperti apa, supaya kita juga tahu sebetulnya posisi produk kita ini segmen market yang di mana, yang seperti apa yang harus kita sasar, visual seperti apa yang harus kita kejar. Next. Nah, ini saya tampilkan beberapa poin penting yang ada di ZMUT. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca. Google sudah mengeluarkan hasil risetnya dia. Ini ada beberapa angka yang memang saya spot khusus. Jadi misalkan kalau kita posting di sosial media atau sosial network, postingan yang menggunakan foto-foto itu akan mendapatkan 60% lebih menarik ke 60% dibanding foto postingan yang tanpa foto atau bahkan fotonya asal-asalan ya. Yang di bawahnya ada lagi datanya, 68% konsumen itu ketika memutuskan untuk membeli barang, udah mulai menggunakan YouTube, sosial media, untuk memutuskan barang apa yang mereka mau beli. 64% diantaranya itu biasanya dari mereka melakukan riset secara online, mereka akhirnya tahu, oh oke, saya butuh web kamera seperti apa, harga berapa, kualitasnya HD atau kualitas yang seberapa yang saya butuh. Nah, itu dia mulai bisa mendapatkan informasi itu dari online. 55% itu mempertimbangkan brand, merek-merek yang tadinya mereka nggak kenal, di offline-nya mereka belum pernah dengar, tapi ketika mereka cari di online, mereka tahu brand itu, mereka mulai jadi masuk bahan pertimbangan mereka. 35% itu mendengar brandnya pertama kali. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi di atasnya. Jadi masih ada potensi brand-brand baru untuk muncul di dunia online. Oke, next. Nah, ini juga saya spot winning ZMUT Asia Research Studies. Itu angka-angkanya kalau sebelumnya saya minta maaf ke Bapak Ibu, hasil risetnya Google ini tidak ada bahasa Indonesianya karena memang ini saya ambilnya langsung dari Google Asia Pasifik. Jadi ya mohon maaf, Bapak Ibu harus mungkin agak sedikit effort, agak sedikit berusaha untuk, terutama yang misalkan ada kendala untuk bahasa Inggris, yang mungkin ada sedikit effort untuk mentranslate, terjemahkan hasil risetnya ini ke bahasa Indonesia. Nah, ini saya cuma comot-comot beberapa aja. 60% konsumen kita itu sebetulnya udah siap untuk beli. Dia hanya di online itu, dia mencari perbedaan harga, terus penawaran yang menarik seperti apa.
56% diantaranya itu mencari merek, tapi juga ada yang mencari fitur. Fitur itu jadi kayak, oke, kalau saya beli kamera ini, oh ternyata bonus kabelnya, bonus baterainya, bonus. Nah, hal-hal seperti itu yang 56% konsumen kita cari. Sementara yang 50% ini kebanyakan biasanya ibu-ibu itu mencari, dia compare data, mencari perbandingan datanya. Back lagi Mas, back. Nah, 50%-nya dia mencari data. Biasanya ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi misalkan dia mau beli mukena atau gamis, dia akan compare. Oke, dengan produk yang sama di marketplace A saya dapat harga sekian, di marketplace B saya dapat sekian. Bahkan kalau karakter ibu-ibu di Indonesia kan biasanya sampai compare ke ongkos kirim segala macamnya itu. Oke, next. Nah, ini saya coba share sedikit studi kasus ya, kenapa visual itu menjadi salah satu poin penting yang harus Bapak Ibu pertimbangkan kalau kita bicara jualan secara online. Jadi yang tersaji sekarang di layar Bapak Ibu ini studi kasus salah satu klien saya. Dia di Nusa Penida, dia usahanya hotel. Sebelumnya sekitar 2-3 tahun yang lalu dia masih foto-foto hotelnya itu dia sajikan apa adanya, maksudnya dia tidak berusaha mempersiapkan, ya seakan-akan kayak kalau kita datang ke suatu tempat langsung kita jepret-jepret asal-asal kayak gitu. Sampai kemarin sekitar setahun yang lalu lah, dia akhirnya menghubungi saya, dia pengen hotelnya itu tidak kalah dengan hotel-hotel yang katakanlah bintang 5 yang memang secara fotonya menarik. Akhirnya saya coba kerjakan. Nah, data ini didapatkan sekitar 3 bulan setelah dia upload foto-foto terbaru itu. Jadi klien saya ini terus terang dia memakai jasa OTA, online travel agent itu dari booking.com. Nah, ketika sudah dapat materi dari foto saya, dia upload foto-foto yang saya kerjakan itu ke booking.com. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat hasilnya. Ini terhitung dari mulai dia upload ya. Dia upload itu 9 Agustus 2018. Nah, itu pencariannya mulai naik. Naiknya angka-angkanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada yang jadi naik sekitar 2039 kali view, ada yang 129 view, dan yang saya sendiri waktu itu terus terang kaget. Jadi ini kenapa saya jadikan studi kasus. Popularitas hotel tersebut, dia jadi populer nomor 3 dari 174 hotel yang ada di lokasi tersebut. Ini lokasi hotelnya di Nusa Penida, Bapak Ibu bisa bayangkan. Bali, Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan itu pusat, bisa dikatakan pusat pariwisata di Indonesia. Nah, kalau di Nusa Penida aja dia bisa peringkat 3 besar, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke tingkat hunian, tingkat kunjungan tamu yang nginep ke hotel tersebut. Oke, next. Nah, ini sama data yang lebih dalamnya lagi. Ini ada grafiknya. Ini grafik per hari pencariannya di booking.com dengan popularitas dia nomor 3. Sampai bahkan pengaruh ke review. Jadi kalau di traveling, di hospitality, jadi kayak hotel, kayak pariwisata itu ada yang namanya website review, itu TripAdvisor. Nah, itu dia sampai pengaruh ke TripAdvisor, jadi beberapa review positif itu masuk. Padahal review positif yang masuk itu juga beberapa kadang belum sempat sampai beneran nginep ke hotel tersebut. Dia hanya karena melihat foto-foto yang ada di booking.com, dia akhirnya tertarik dan merasa cukup terbantu. Oke, cukup terbantu dalam hal apa? Kadang kita kalau mau nginep hotel kan kadang kita pengen tahu, jadi ini hotel depan kamar saya, kalau saya buka pintu kamar ada view apa, terus misalkan kamar mandinya seperti apa, apakah ada sarana prasarana seperti spa, kolam renang.
Nah, itu Bapak Ibu bisa bayangkan kalau konsumen kita berada lokasinya jauh dari tempat yang akan dia tuju, foto maupun video itu merupakan salah satu senjata untuk memudahkan konsumen, jadi dia nggak harus datang duluan ke hotel hanya untuk menjawab penasarannya dia, hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia sudah bisa terbantu dari foto-foto yang kita sajikan. Oke, next. Nah, tadi saya sempat baca ada di kolom chat ada yang sudah masuk, jadi awal baru saya memulai materi kan ada yang udah langsung berkomentar kalau berkaitan dengan dunia visual, dengan dunia foto, video, pasti alatnya bagus. Nah, ini saya coba rangkum beberapa, istilahnya beberapa kalimat, beberapa alasan yang sering dijadikan oleh kebanyakan pelaku UMKM, pelaku usaha ya. Ketika kita harus menyiapkan visual yang berkualitas, biasanya rata-rata pakai alasan, wah harga alat-alat untuk foto itu mahal, atau wah kalau saya saya punya bisnis produksi garment misalkan, tapi saya harus belajar motret lagi itu susah banget, itu makan waktu buat saya nggak punya waktunya, nggak punya istilahnya pikiran lagi untuk bisa memikirkan hal selain produksi saya. Atau juga ada yang bilang, waduh itu kendala buat saya karena apa? Karena saya nggak punya bakat, saya nggak punya cita rasa seni, saya nggak ada, saya bukan seniman. Atau ada yang, ini kebanyakan terus terang di pelaku-pelaku UMKM ya, kadang saya sering kali dengar alasannya, saya jualan seperti ini aja, dengan visual yang saya tampilkan seperti ini aja, saya udah laku kok, saya udah banyak pembeli ke saya udah laris. Nah, untuk yang istilahnya masih berpikiran seperti itu, yang seperti yang terakhir saya sampaikan, jadi saya dengan visual yang kayak gini aja saya udah laku, saya nggak perlu repot-repot macam-macam, saya udah punya banyak reseller. Oke, saya nggak menyalahkan, itu hak masing-masing orang, cuman saya juga mau mengingatkan gini, kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan pelaku-pelaku usaha yang lebih besar, seperti marketplace pun, dia akan selalu berusaha lebih lagi, lebih bagus lagi, lebih efisien lagi, termasuk salah satunya, dia selalu berusaha menyajikan visualnya itu lebih detail, lebih menarik. Sementara di pelaku-pelaku usaha yang lebih besar itu, mereka udah menang modal, menang relasi, menang bahkan sampai yang sekarang kan mereka mulai menang dari penyajian visualnya, penyajian iklannya, mereka iklan sampai ke TV, ke radio, ke media cetak. Sementara kita yang misalkan UMKM, kita secara modal udah kalah misalkan, terus secara visual kita juga kalah, secara media relasi untuk ke iklan kita juga kalah, kira-kira kita masih bisa bersaing nggak? Tentu akan semakin berat. Nah, di sini saya sempat diskusi dengan beberapa pelaku UKM, saya sampaikan gini, paling nggak kalau kita kalah modal atau kita kalah relasi, tapi jangan sampai produk kita punya produk kita pun kalah secara visual. Karena apa? Visual itu, kalau di dunia online ya, Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan, kita coba selalu berpikirnya kita dari sisi kita konsumennya. Kalau di dunia online, misalkan Bapak Ibu yang tadi saya sempat baca ada yang di Aceh, kita produsen di Aceh, sementara pembeli kita mungkin di Surabaya. Secara online, itu tentu si pembeli tidak mungkin bisa pegang barang. Jadi kalau offline, kalau di dunia nyata kan pembeli mungkin bisa datang, bisa langsung diskusi dengan kita, bisa juga langsung dia pegang barangnya, dia misalkan kain, dia pegang kualitas jahitannya. Sementara di online, hal seperti itu semuanya hilang. Kalau hilang, kalau kita sebagai konsumen, awal kita masuk ke suatu toko atau suatu marketplace, sebelum deskripsi panjang lebar tentang suatu produk sampai ke harga, hal yang paling utama biasanya yang akan dilihat oleh konsumen kita adalah visual.
Nah, jadi visual yang bagus, berkualitas itu bukan cuma secara gambarnya memang bagus, tapi juga saran saya selalu secara detailnya itu sudah menjawab hal-hal yang kira-kira akan menjadi pertanyaan konsumen kita. Misalkan kayak tadi, kalau kita bermainnya ke fashion, ya mungkin kualitas jahitannya, ya mungkin kerapian potongan, sampai mungkin masalah warna, itu kita harus hal-hal kayak gitu kan biasanya yang jadi pertanyaan calon pembeli. Oke, ini dengan harga sekian kok dia bisa murah banget ya merek ini. Padahal harusnya nggak mungkin. Nah, mungkin kita bisa tunjukkan, oke, harga saya murah karena saya langsung produsen. Tapi kualitas jahitan saya, kualitas bahan saya tidak kalah dengan harga yang jauh di atas saya, yang mungkin itu adalah reseller saya atau distributor saya. Oke? Nah, siang ini secara khusus kita akan bahas bagaimana sih caranya kita menciptakan visual-visual yang menarik untuk produk-produk jualan kita. Apakah berarti kalau kita untuk menciptakan visual menarik itu kita harus butuh peralatan yang mahal? Di awal dulu, 3-4 tahun yang lalu, saya sempat berpikiran, oke, memang kita tidak bisa untuk sebuah visual yang bagus, kita memang butuh peralatan bagus. Cuman hal itu pelan-pelan mulai terjawab ketika handphone, smartphone yang sekarang muncul, itu resolusi kameranya bisa dikatakan sudah sangat canggih, bahkan beberapa itu bisa dikatakan hampir selevel dengan kamera-kamera mirrorless, hampir selevel dengan kamera-kamera saku, pocket kamera. Nah, keunggulan teknologi seperti ini, peralatan seperti ini, saya juga yakin banyak Bapak Ibu yang sudah memakai handphonenya, handphone terbaru, smartphone-nya. Nah, siang ini saya pengen mengajak, oke lah kita coba oprek, kita coba otak-atik handphone kita, smartphone kita, supaya itu juga bisa jadi salah satu peralatan, salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk semakin efisien kita berjualan secara online. Oke? Next. Nah, ini yang tadi barusan saya bahas. Jadi siang ini kita akan coba memaksimalkan cara menggunakan handphone untuk support produk-produk jualan kita. Next, Mas. Nah, di dunia visual, di dunia foto maupun video, itu baik kita pakai kamera profesional maupun kita pakai handphone, salah satu faktor paling penting yang harus Bapak Ibu sadari adalah pencahayaan. Karena apa? Sebagus apapun alat yang kita pakai, kalau dari sisi pencahayaan kita kurang tepat atau bahkan tidak maksimal, itu hasil foto, hasil video juga akan berbanding lurus dengan cahayanya. Jadi kalau kita asal-asalan, ini terutama untuk teman-teman yang misalkan dia berada di katakanlah ruko atau berada di mall, dia akhirnya udahlah saya foto padahal sebetulnya secara pencahayaan itu kurang, dipaksakan di foto, itu kayak tadi slide saya awal, jadi ada beberapa yang lebih gelap, bahkan akhirnya warna. Biasanya kalau di dunia visual itu begitu cahaya kita tidak memadai, itu salah satu hal yang akan langsung berpengaruh itu adalah warna produk. Biasanya kalau begitu dia cahayanya tidak tepat, misalkan merah harusnya merah, ketika berlebihan cahaya bisa jadi pink, ketika terlalu gelap justru mungkin jadinya merah marun, merah bata. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sadari dari awal. Jadi kalau kita bicara visual, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya pencahayaan yang tepat. Nah, ini saya beberapa kali coba salah satu cahaya yang kita bisa dapatkan secara gratis dan sangat maksimal itu cahaya matahari. Nah, ini saya sajikan beberapa contoh. Mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi lihat, oh ternyata semudah itu ya kita di pinggir jendela atau di pinggir pintu rumah, lalu kita pakai karton putih atau kita pakai kalkir, itu sebetulnya sudah bisa jadi sumber cahaya yang memadai untuk kita melakukan pemotretan. Oke, next. Nah, balik lagi saya tekankan, pencahayaan paling penting. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini yang gambar sebelah kiri, mungkin banyak yang berpikir itu pakai lampu studio yang 3-4 lampu yang berbeda dengan teknik pengukuran pencahayaan yang
rumit. Sebetulnya saya foto yang gambar di slide sebelah kiri itu, saya hanya pakai lampu meja belajar. Jadi saya yakin yang Bapak Ibu di rumah ada anak masih usia-usia sekolah kan pasti ada lampu meja belajar seperti itu. Nah, itu kita bisa maksimalkan untuk mendapatkan visual yang menarik. Ini pencahayaan yang di slide ini berbeda dengan slide sebelumnya. Kalau slide sebelumnya kita pakai cahaya matahari, cuman pada beberapa situasi kita tidak bisa mengandalkan matahari. Contohnya misalkan apa? Contoh misalkan Bapak Ibu yang saat ini sedang memulai usaha tapi juga posisinya masih bekerja di kantor. Ketika pulang kantor mungkin sudah sore, mungkin yang di kota besar kayak Jakarta begitu keluar kantor sudah jam 5 sore, nyampe rumah mungkin jam 7 malam, akhirnya cuman ketemunya gelap, cuman ketemunya malam hari, paginya udah harus kerja lagi, sementara jualannya sudah mulai ngerintis jualan online. Nah, itu kita harus mulai memaksimalkan pencahayaan artifisial. Artifisial itu pencahayaan tiruan. Pencahayaan tiruan contohnya seperti apa? Lampu yang kita nyalakan tiap malam di rumah kita itu adalah lampu pencahayaan artifisial. Nah, itu yang kita bisa maksimalkan, bisa kita gunakan untuk membantu kita memotret. Nah, cuman PR-nya kalau kita dengan cahaya artifisial, kita perlu tahu karakter cahaya yang kita gunakan, apakah akan lari ke kuning atau lari ke biru. Contoh cahaya yang lari ke biru seperti apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, kadang kita kalau foto, terutama misalkan kita foto selfie, kok warna kulitnya jadi agak biru ya? Itu karena pasti di sekitar kita ada lampu-lampu seperti lampu neon. Sedangkan, loh kok warna kulitnya jadi lebih kuning atau bahkan lebih merah? Itu biasanya lampu-lampu yang kita pakai di sekitar kita itu lampu-lampu tungsten. Lampu tungsten itu seperti lampu biasanya kalau di rumah-rumah itu digunakan untuk lampu di toilet. Jadi warnanya memang lampu bawahnya udah kuning. Kenapa kita perlu perhatiin lampu-lampu seperti itu? Itu akan berkaitan dengan kalau kita motret produk. Seperti gambar yang di bawah ini kita motret jam. Kalau kita misalkan produknya warnanya putih tapi kita foto ternyata lampunya itu kuning dan produknya difoto jadi kuning, itu nanti apa ya, ada semacam pergeseran warna produk jadinya. Nah, ini yang kadang juga hal sepele tapi kadang lepas dari perhatian kita. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan pemotretan kita harus pastikan dulu bahwa lampu yang kita gunakan itu menghasilkan cahaya yang putih. Nah, cara ngeceknya seperti apa? Kalau saya sepele, sangat mudah caranya. Jadi gini, Bapak Ibu patokannya sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan kesempurnaan mata manusia. Nah, jadi kalau kita lihat suatu benda, warnanya seperti apa yang dilihat mata kita, kita usahakan foto yang kita hasilkan dari handphone, dari smartphone itu mendekati dengan apa yang kita lihat dengan mata. Jadi kalau lampu, misalkan kita untuk ngecek lampunya sudah tepat atau belum, ya kita lihat. Kalau kita lihat dengan mata, oke ini warna lampunya sudah putih. Lalu kita foto dengan handphone, loh kok jadinya biru? Itu berarti masih ada melesetnya. Nah, itu kita mungkin perlu sedikit melakukan perubahan color correction, jadi kita koreksi warnanya di handphone kita supaya seperti mata kita melihat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bingung visual yang bagus gimana sih? Kalau saya menyarankan untuk visual yang bagus, patokannya adalah Bapak Ibu melihat bendanya seperti apa, produk yang Bapak Ibu mau foto, dengan yang Bapak Ibu hasilkan di kamera, itu harus sama. Jadi kalau yang dilihat mata kita produknya seperti apa, lalu hasil di kameranya seperti apa, udah sama, istilah bahasa Inggrisnya what you see is what you get. Kalau kita udah dapat seperti yang kita lihat mata, ya udah itu udah cukup. Oke, next. Lalu hal berikutnya yang harus kita perhatikan kalau kita memotret produk itu kebanyakan gini, kebanyakan orang itu akhirnya tidak mengutamakan produknya. Jadi kita pengen produk utama kita apa, tapi karena ini terutama biasanya untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya kalau dia udah mulai istilahnya mendekorasi untuk fotonya. Oke, saya tambahin ornamen pemanis, aksesori pemanis seperti ini. Akhirnya kadang justru karena terlalu banyak
ornamen pemanis di sekitar foto, produk utama kita malah jadi meleset. Nah, ini makanya saya masukkan poin ini, utamakan produk. Salah satu cara paling mudah mengutamakan produk itu seperti apa? Pilihlah background foto yang polos warnanya. Ini terutama untuk produk-produk yang berwarna ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya produk, ambil contoh misalkan sepatu warna hijau, lalu kita pilih backgroundnya ternyata background tersebut juga warna hijau atau bahkan warnanya merah, itu secara visual akan produk kita lebih kalah. Karena apa? Warna background yang kita pilih pun terlalu menarik perhatian mata untuk melihat. Nah, saran saya, gunakan warna-warna background yang lebih polos. Kalau kita tidak bisa warna polos, setidaknya pilihlah warna-warna background yang tidak mengalahkan perhatian mata terhadap produk utama kita. Lalu hal berikutnya yang harus kita utamakan juga adalah warna produknya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita melihat warna produk itu, misalkan sepatu tadi warnanya hijau, jangan sampai ketika di foto dia warnanya menjadi toska atau bahkan menjadi cenderung agak kuning. Nah, itu kebanyakan saya sering baca di marketplace kayak gitu kan, akan ada perbedaan warna dengan benda aslinya. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita hindari. Maksudnya gini, bukan berarti kalau perbedaan warna itu nggak boleh. Boleh sampai pada tahap toleransi tertentu. Jadi misalkan melesetnya tidak terlalu jauh. Tapi misalkan Bapak Ibu produk jualan sepatunya hijau, lalu ternyata di foto warna toska, sementara ada pembeli itu sudah dia membayangkannya bakal menerima sepatu warna toska, lalu waktu dikirim ternyata yang dia terima sepatu hijau, pasti kita akan mendapat komplain. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya ketika kita memotret itu sudah bisa kita hindari. Nah, ini yang untuk warna itu nanti kita bisa koreksi setelah pemotretan. Jadi ada aplikasinya juga untuk koreksi warna, untuk editing foto. Terus yang poin berikutnya, tadi sudah sempat saya bahas, kalau kita harus memakai properti lain, usahakan netral. Netral dalam artian netral dari sisi warna maupun netral dari sisi bentuk produk. Jangan sampai properti lain untuk mempercantik itu justru jadi poin utama yang akan dilihat orang. Misalkan kita produknya cincin seperti ini, lalu properti utamanya ternyata kacamata atau misalkan jam tangan, dan orang akhirnya mikirnya dikiranya kita jualan jam tangan. Nah, itu kan kita yang rugi sendiri, padahal sebetulnya kita yang mau kita jual adalah cincin. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang tadi awal saya bilang, itu kita untuk melakukan sebuah pemotretan visual berkualitas, kita perlu persiapan. Kita tidak bisa langsung yang, oke, 5 menit lagi saya mau motret produk saya. Itu harus kita, istilahnya kita buat listnya, kita catat, oke, produk saya ini, saya mau pakai backgroundnya di sini, atau misalkan saya mau di luar ruangan, saya mau pakai lokasi, misalkan di atas rumput, oke, nanti ada properti tambahan untuk mempercantiknya seperti ini. Dan saran saya selalu, Bapak Ibu melakukan eksplorasi. Tidak jarang, saya sendiri sering mencoba berbagai macam angle, berbagai macam variasi foto supaya mendapatkan, oke, ini hasil yang paling baik ketika produk ini saya tampilkan seperti ini. Jadi jangan langsung gampang puas ketika, oke, udah saya foto hasil seperti ini udah cukup. Kalau memang masih ada waktu, bahkan mungkin Bapak Ibu pengen eksplor lagi, lebih baik dieksplor. Toh nggak ada salahnya kalau kita punya varian foto, varian visual lebih banyak, itu akan lebih membantu kita untuk ditampilkan secara online. Oke? Next, Mas. Nah, ini sama, ini berkaitan dengan aksesori tambahan. Kita bisa gunakan juga untuk menampilkan visual. Ini lebih kaitannya selain untuk mempercantik tampilan visual kita, juga sebetulnya untuk membantu calon konsumen kita. Ketika ini saya ambil contoh, ada gambar di kiri dengan kanan. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai pembeli lebih memudahkan untuk beli barang itu yang foto di kiri atau kanan? Kalau dari saya pribadi, saran saya lebih mudah pembeli kita
untuk menentukan barang itu justru di foto yang kanan. Meskipun foto yang kiri secara tampilan sudah bersih, bagus, secara foto juga menarik, tapi orang kadang untuk contoh foto ini ya yang di layar ini, kadang konsumen kita itu jadi muncul pertanyaan berikutnya, ini kira-kira gelasnya ini kalau saya pegang tingginya seberapa? Lingkar cekung gelasnya seberapa besar? Nah, itu kadang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkait dengan dimensi ukuran produk itu dengan kita memakai aksesori dalam pemotretan. Contoh yang di kanan, gelas wine yang sama, tapi ketika kita tampilkan sebelahnya ada foto botol wine-nya, ada foto percantikan lainnya, itu orang sudah bisa memperkirakan, oke, berarti gelasnya ini kira-kira tingginya 2/3 dari tinggi botol wine. Berarti kalau saya pegang kira-kira sekian. Karena apa? Balik lagi yang tadi saya jelaskan di awal, pembeli kita secara online tidak pernah bisa langsung memegang barang yang akan dia beli. Jadi dia hanya memakai imajinasinya dia ketika melihat dagangan kita di marketplace, di website, atau di sosial media, dia hanya akan langsung membayangkan, oke, ini kalau saya beli, ini terutama biasanya untuk produk-produk yang memang berkaitan erat hubungannya dengan ukuran ya, misalkan kayak baju, kayak handphone, aksesoris handphone, lalu kayak seperti misalkan gelas, mungkin sepatu, tas, itu orang kadang butuh membayangkan, ini kira-kira kalau barang aslinya saya terima besarnya seberapa. Itu juga saya perlu infokan kenapa Bapak Ibu kalau melihat iklan jam, sangat jarang jam tangan itu hanya ada visual jamnya aja. Biasanya selain ada visual jamnya sendiri, juga ada visual jam ketika dipakai di tangan. Fungsinya orang supaya langsung bisa kebayang, oke, ini kalau dipakai untuk di tangan seorang ibu-ibu, misalkan seorang wanita, kira-kira akan besarnya sekian. Dia udah bisa membayangkan, oke, jam ini di tangan saya terlalu besar atau terlalu kecil ya. Dia udah, nah hal-hal seperti itu yang kadang perlu kita siapkan, kadang perlu kita tampilkan juga secara visual. Fungsinya seperti apa? Fungsinya, Bapak Ibu di sini yang sudah berjualan online pasti sering kali mengalami kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu bisa kita minimalkan. Misalkan tanya ukuran, tanya dimensi kira-kira besarnya seperti apa. Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya sudah bisa kita jawab kalau kita tampilkan dari visual. Jadi orang udah kebayang, dia nggak akan tanya lagi. Terus yang tadi misalkan dari sisi warna, dari sisi cara penggunaan, kita udah tampilkan itu di visual, itu akan meminimalkan. Karena kadang penjual online, teman-teman UMKM itu terkendala ketika saya sering kali dengar gini, ini calon pembeli dari tadi cuma chat terus, tapi nggak langsung beli. Coba kalau kita balikan posisinya kita sebagai calon pembeli, kadang kita pengen memastikan bahwa barang yang kita beli sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang ya dari sisi penjual akhirnya itu menjemukan atau bahkan menjengkelkan karena kita jawab chat satu-satu kan juga makan waktu ya. Cuman juga kita sebagai pembeli juga harus penjual kita harus menyadari kenapa pertanyaan itu kadang dimunculkan oleh seorang calon pembeli kita? Karena mungkin informasi yang kita sajikan di lapak jualan kita, di marketplace, di tempat jualan kita, masih belum mendetail. Mungkin dari sisi visual, mungkin dari sisi videonya, mungkin bahkan dari caption keterangan yang kita tuliskan. Nah, itu yang hal-hal itu yang nanti mungkin setelah sesi saya berharap Bapak Ibu bisa melakukan pembenahan untuk visualnya. Jadi, oke, ini kalau saya sajikan dari sisi foto, kayaknya orang udah akan lebih terbantu, nggak akan lagi nanya hal-hal yang sama kayak gini. Oke ya, next. Nah, ini yang tadi barusan saya bahas. Jadi, skala ukuran produk itu jadi salah satu poin yang harus Bapak Ibu persiapkan secara visual. Jadi ini juga memudahkan pembeli kita untuk bisa dapat bayangan gambaran jelas kira-kira ukuran dimensi produk yang akan dia terima seperti apa. Apakah cocok dengan properti di rumahnya atau misalkan meja makannya. Oh,
ternyata kebesaran, dia akan cari yang lain, atau oh ternyata ini yang saya cari ukurannya yang pas gini. Nah itu yang kita sebagai penjual, kita sebagai produsen harus mulai memikirkan. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul, itu akan lebih mudah juga buat kita ketika jualan. Jadi tidak muncul pertanyaan berulang dari calon pembeli-pembeli kita yang berbeda. Oke, next. Nah, kalau kita udah bicara masalah foto, kita pasti langsung muncul banyak sekali pertanyaan biasanya di pikiran kita. Kalau kita mau motret cuman pakai smartphone kita, pakai handphone, itu apa aja sih yang harus kita siapkan? Nah, ini saya coba rincikan beberapa poin yang memang harus Bapak Ibu perhatikan. Salah satu yang paling penting itu adalah kondisi lensa di handphone kita itu harus bersih. Ini terutama untuk kebanyakan bapak-bapak ya. Handphone itu kan kadang masuknya ke saku celana. Nah, kalau handphone masuk di saku celana, itu ada salah satu resikonya yang saya tuliskan. Kalau sampai permukaan lensa kamera di handphonenya itu tergores, itu mau nggak mau kita udah nggak bisa pakai. Karena di semua foto akan bekas goresan itu akan selalu muncul. Nah, itu akan mengganggu. Terus yang kedua, sidik jari, debu halus, bekas minyak, ini terutama nggak jarang terjadi biasanya di ibu-ibu juga, misalkan habis make up atau habis foto selfie ternyata keringat di tangannya itu membekas nempel ke lensa kamera. Nah, itu caranya seperti apa? Ya, sebelum kita foto, lensa kamera di handphone kita itu kita bersihkan dulu pakai tisu supaya apa? Supaya poin-poin yang saya tulis ini hilang semua. Jadi misalkan ada debu halusnya, ada sidik jari, ada bekas minyak, ada mungkin bahkan bedak dan lain sebagainya itu hilang semua, supaya nanti hasil foto yang kita hasilkan pun hasilnya gambarnya bagus. Lalu yang kedua, poin yang Bapak Ibu juga saya sarankan harus mulai perhatikan itu sebaiknya menggunakan tripod, atau kalau di handphone itu sudah banyak yang jual istilahnya Gorilla Pod. Fungsinya tripod ini buat apa? Fungsinya yang paling utama itu mencegah goncangan. Jadi kalau ada beberapa orang yang kadang dia motret dari handphone itu kan dia tremor ya, agak gemetar. Nah, fungsinya kalau dengan tripod itu resiko seperti tremor, gemetar, hasil kameranya jadi blur itu lebih minim. Kita bisa minimalkan. Yang kedua, kalau kita pakai tripod dengan tidak ada resiko gemetar, tremor tadi, otomatis foto yang kita hasilkan akan lebih tajam. Yang ketiga, menghindari lag speed. Lag speed ini biasanya tidak di semua handphone, cuman ada beberapa handphone yang kadang mungkin Bapak Ibu ngalamin juga. Ketika kita udah tekan tombol untuk memotret, masih ada jeda sekitar 1-2 detik, baru kamera di handphone itu jepret. Nah, lag speed ini biasanya bikin foto hasilnya jadi kabur. Gambarnya jadi kacau lah, jadi nggak fokus. Nah, kalau lag speed seperti ini, mau nggak mau memang kita harus pakai tripod. Ini terus terang saya kasih contoh. Ini saya ada tripod yang biasa saya pakai juga. Bapak Ibu bisa cari langsung, udah banyak yang jualan. Hampir seperti tripod untuk fotografi dengan kamera profesional, cuman ini untuk handphone. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari. Tripod-tripod seperti ini akan sangat membantu kita untuk memotret produk. Apapun produknya, bahkan sampai produk-produk yang skalanya besar, kita bisa pakai tripod. Nah, enaknya lagi kalau kita pakai tripod itu apa? Misalkan Bapak Ibu yang produknya ini produk berulang. Contoh produk berulang itu seperti apa? Misalkan tas. Dia cuma beda model, mungkin beda letak sakunya. Kita nggak pengen merubah settingan, merubah tata layout penataan kita bisa cuman kita atur supaya posisi kamera handphone itu tidak berubah, kita pakai tripod, lalu setelah satu produk selesai, kita ambil produk kedua, kita taruh di tempat yang sama. Itu akan lebih memudahkan kita dibanding, bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan pemotretan tanpa tripod, akhirnya setiap kita ganti produk, kita harus ngecek foto sebelumnya.
tadi tingginya seberapa ya, ngambilnya miringnya seberapa. Itu kalau mungkin hanya 10 produk, kita masih dalam waktu 1-2 jam masih bisa ya. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu di sini yang punya produknya sampai 1000-2000, itu akan sangat merepotkan, akan sangat menghabiskan waktu Bapak Ibu hanya untuk bikin foto. Nah, mendingan untuk produk-produk yang berulang seperti itu, kita cari satu foto, satu gambar yang memang buat kita sudah oke, lalu kita gunakan tripod, kita tinggal berganti produknya terus, tanpa harus kita repot lagi ngatur posisi kamera kita. Oke? Nah, hal ketiga yang harus kita perhatikan, kalau kita memotret dengan handphone, itu adalah coba cek di masing-masing handphonenya, taruh selalu di resolusi yang paling besar yang handphone kita punya. Kenapa resolusi paling besar? Jadi gini, mungkin Bapak Ibu udah sering dengar juga ya, kadang ketika kita foto selfie atau apa, oh ini nggak bisa dicetak, karena kalau dicetak nanti hasilnya pecah. Itu sebetulnya istilah hasil gambar pecah itu karena apa? Alasan utama gambar pecah itu karena resolusi yang kita gunakan waktu pemotretan itu resolusi yang kecil. Nah, saran saya, gunakan selalu resolusi yang paling besar yang ada di kamera handphone kita. Fungsinya apa? Secara mudahnya gini, kalau kita pakai resolusi yang paling besar, resolusi lebih besar itu selalu berkaitan dengan kualitas foto yang akan lebih baik. Nah, hal yang paling gampangnya juga akan lebih mudah bagi kita untuk mengecilkan foto dibanding membesarkan foto. Maksudnya gini, wah ini ukuran file fotonya terlalu besar, 5 mega. Kita mau kompres jadi cuma misalkan 500 kilobyte, kita kirim via WhatsApp, itu sudah otomatis terkompres menjadi kecil. Tapi kebalikannya, kita dapat foto dari WhatsApp, ukurannya hanya 500 kilobyte, kita pengen foto tersebut jadi 5 mega, itu setahu saya sampai sekarang belum ada software ataupun alat yang bisa membantu untuk memaksimalkan foto yang memang resolusinya kecil. Tapi kebalikannya, dari resolusi besar untuk dikompres jadi kecil, itu secara mudah bisa kita lakukan. Dan ini juga sebenarnya untuk nanti menjawab Bapak Ibu, kadang di marketplace yang berbeda, resolusi foto yang berbeda yang diminta. Jadi misalkan di marketplace A dia mintanya ukuran di bawah 1 mega, sementara di marketplace B dia minta ukuran foto yang memang ukuran resolusi besar. Kalau kita waktu pemotretan kita udah pakai resolusi yang besar, itu kita akan lebih mudah untuk ngaturnya. Oke, untuk marketplace A tadi karena mintanya di bawah 1 mega, berarti foto saya yang udah oke tadi ini tinggal saya kompres. Sementara di marketplace B yang memang dia butuhnya resolusi besar, saya udah punya fotonya. Jadi kita nggak perlu nantinya 2 kali kerja untuk, oh ini butuh resolusi besar, kita foto lagi, butuh resolusi kecil, kita foto ulang. Nah, 3 poin ini bisa dikatakan sangat sederhana, tapi kadang kita lupa. Jadi kita karena pengen cepat, karena buru-buru kita lupa bersihkan lensa kamera. Sampai yang paling akhir, poin ketiga tadi, kita pengen hasil fotonya segera ada di handphone, bisa kita share kemana-mana, tapi kita lupa bahwa resolusi yang kita foto itu kecil. Nanti yang ada, kita kecewa waktu kita akhirnya butuh gede, waduh waktu saya foto kemarin, saya lupa pakai resolusi yang besar. Mau nggak mau kita harus ngulang. Sementara kalau ngulang, kalau kita udah tahu teknisnya, mungkin kita bisa mengulang foto yang sama hasilnya. Tapi yang saya takutkan, Bapak Ibu baru istilahnya tahap pengenalan, baru tahap mulai belajar, hasil yang ternyata resolusi kecil tadi itu bagus, kita coba ulang dengan resolusi besar, ternyata nggak bisa. Itu kan sebenarnya hal yang sangat disayangkan, yang sebetulnya secara simpel, secara sederhana bisa kita cegah, bisa kita minimalisir di awal sebelum kita melakukan pemotretan. Oke? Next. Nah, ini poin 4, 5, dan 6. Hindari zoom in. Ini biasanya gini, banyak orang yang masih belum sadar, dia zoom in itu jadi, oh fotonya terlalu jauh nih di handphone saya, lalu diperbesar dari handphonenya.
saya tidak menyarankan zoom in ataupun zoom out di handphone. Karena apa? Lensa di handphone kita ini terbatas. Saya tunjukkan handphone saya. Lensa di handphone ini beda dengan lensa kamera. Kalau lensa kamera itu dia ada lensa tambahan di depannya. Jadi bisa kita pakai lensa tele atau lensa yang lebih pendek, itu bisa. Tapi lensa handphone, dia hanya datar seperti ini. Kita zoom in, memperbesar di handphone itu bukan berarti lensa ini jadi lensa tele, tapi sebetulnya pikselnya kita paksa untuk jadi besar. Nah, terus solusinya gimana kalau kita nggak bisa zoom in? Ya, kita mau agak effort sedikit ya, kita agak berusaha sedikit, kita maju mundurkan posisi kamera kita. Jadi misalkan ini produk yang mau kita foto di sini, kita maju mundurkan. Tanpa harus kita zoom in. Jadi biarkan bawaan lensa ini, lensa handphone kita ini, bawaannya seperti apa besarnya. Nah ini kita maju mundurkan sendiri. Atau bisa juga Bapak Ibu pakai lensa tambahan. Cuman dari beberapa yang sudah saya coba, lensa tambahan untuk di handphone, kebanyakan yang beredar di pasaran itu tidak cukup membantu Bapak Ibu untuk menghasilkan visual yang bagus. Karena apa? Ya lensanya itu asal-asalan lensa. Jadi lebih baik saran saya kita maksimalkan handphone kita aja, kita maju mundurkan posisi handphonenya. Oke? Yang poin kelima, maksimalkan exposure setting. Saya minta maaf sebelumnya kalau kita bicara foto, sangat banyak istilah-istilah berbahasa Inggris karena memang asalnya fotografi kan bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Yang kedua, kadang istilah-istilah bahasa Inggris itu kita coba translate, kita terjemahkan ke Indonesia, artinya jadi melenceng dari yang dimaksudkan dalam bahasa aslinya. Nah ini exposure setting, Bapak Ibu kalau lihat di handphone, di kamera handphonenya akan ada kode paling gampang, kode -2 plus 2. Nah, itu yang disebut exposure setting. Ini fungsinya apa? Mengatur terang gelap kamera, bukan mengatur terang gelap pencahayaan di luar kamera ya, tapi di kamera kita. Jadi benda yang kurang gelap kita bisa turunkan -2. Benda yang mau saya foto terlalu terang ini cahaya mataharinya, kita bisa turunkan di -2. Atau kondisinya kurang cahaya nih, kita naikkan. Cuman juga exposure setting di kamera ini tidak bisa 100% menjadi solusi terhadap semua pemotretan yang kita lakukan. Jadi ini kenapa saya cuman batasin +2, -2. Di kisaran -2 sampai +2 itulah kita bisa maksimalkan hasilnya. Nah yang keenam, ini sangat-sangat jamak, sangat-sangat banyak saya lihat terjadi di orang awam ya, kalau memotret dari handphone, itu dia masih pakai flash kamera. Bapak Ibu bisa lihat di handphonenya Bapak Ibu juga, flash kamera handphone itu sejajar dengan posisi kameranya. Kalau saya lebih menyarankan, lebih baik kalau kita motret untuk produk kita, flash ini jangan pernah kita pakai, mendingan kita matikan. Kenapa? Penjelasannya di bawah. Yang pertama, flash di kamera ini cahayanya terlalu keras. Yang kedua, karena posisinya sejajar dengan lensa, akhirnya kita dapatnya cahaya yang frontal. Lalu kalau kita nggak bisa menggunakan flash kamera handphone kita, solusinya gimana? Ya kita maksimalkan pencahayaan di sekitar tempat yang akan kita melakukan pemotretan. Jadi misalkan kita di dalam ruangan, ya usahakan cari ruangan yang dekat dengan jendela, dekat dengan pintu, dekat dengan sumber cahaya. Atau misalnya kita di luar, cahaya terlalu keras justru, mungkin kita bisa cari tempat yang sedikit teduh, atau kita akali dengan misalkan kita pakai semacam light box. Light box kita bisa bikin sendiri nanti akan ada tahapannya, kita belajar bikin light box. Oke, next. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas, kalau misalkan Bapak Ibu yang saat ini masih kerja di kantor, lalu mulai merintis untuk bisnis online, dan yang terjadi adalah pulang kantor selalu udah malam,
nanti ketemu pagi udah berangkat kantor lagi, mau nggak mau pemotretan untuk produk jualan online-nya hanya bisa malam hari, itu bisa sedikit berusaha bikin yang namanya light box. Sebetulnya beli jadi juga ada, cuman kalau kita beli jadi ukuran light box itu terbatas. Dalam artian terbatas untuk produk-produk yang skalanya bisa dikatakan menengah ataupun besar, kadang nggak cukup. Nah, kalau kita bikin sendiri caranya gimana? Bapak Ibu bisa cari misalkan dari kardus bekas minuman kemasan atau kardus katakanlah kardus TV atau kardus AC, itu kita potong tengahnya, kita sisakan kerangka pinggir kardusnya seperti di gambar. Lalu setelah kita potong bagian-bagian yang udah kita potong jadi lubang itu kita kasih kertas kalkir. Kertas kalkir itu bisa juga kita ganti, kita pakai kertas HVS atau kertas minyak yang memang ketika ada lampu dari luar, dia akan tetap tembus cahayanya. Jadi fungsinya kita pakai kertas kalkir, kertas minyak, atau kertas HVS yang tipis, itu adalah fungsinya untuk semacam kalau di dunia fotografi disebutnya softbox. Jadi kita berusaha menghasilkan cahaya yang lebih lembut tapi merata jatuhnya. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat di gambar, nanti kalau untuk detail misalkan cara membuat light box seperti apa, Bapak Ibu bisa cari informasinya di Google, udah banyak sekali tutorial yang mengajarkan cara kita bikin light box. Nah, yang poin ke-8 itu adalah kita bisa manfaatkan juga wallpaper Google. Saya beberapa kali udah coba foto dengan wallpaper Google, cuman yang perlu Bapak Ibu pahami di sini, kalau kita pakai wallpaper Google, itu biasanya terbatas hanya produk-produk yang besarnya tidak lebih besar dari layar laptop. Karena apa? Jadi gini, Bapak Ibu bisa buka laptopnya, lalu buka misalkan pakai Google Chrome, kita pakai Google Chrome, kita searching misalkan wallpaper alam, atau misalkan wallpaper batu, atau wallpaper digital, wallpaper lighting. Nah, itu akan muncul banyak sekali pilihan. Nanti Bapak Ibu silahkan, kalau tips yang ke-8 ini lebih berkaitan dengan kreativitas masing-masing orang ya. Jadi misalkan produknya, oke, produk saya ini akan sangat bagus kalau dengan warna-warna yang cerah, yang menarik. Nah, itu kita tampilkan full screen, penuh di layar laptop kita, lalu layar laptop kita jadikan sebagai background pemotretan. Untuk lebih jelasnya seperti apa? Seperti gambar yang saya sajikan di presentasi saya sekarang. Jadi posisinya kira-kira seperti itu, nanti Bapak Ibu foto, itu kira-kira kita punya 100 produk, kita juga bisa secara mudah kita punya 100 macam background berbeda. Nah, bagus atau enggaknya, terang gelap dan lain sebagainya itu nanti memang akhirnya kita perlu jam terbang. Karena apa? Kalau kita dengan layar laptop itu kecenderungannya terang di bagian belakang, karena kan layar laptop itu memancarkan cahaya ya. Otomatis kita butuh cahaya dari depan produk kita supaya gambarnya itu terangnya merata. Nah, yang terakhir yang poin ke-9 ini saya tuliskan, tapi perlu Bapak Ibu pahami, tidak semua handphone, tidak semua smartphone itu menyediakan fitur yang bernama HDR. HDR itu apa? High Dynamic Range. Cuman untuk handphone-handphone yang memang sudah ada fitur ini, mungkin Bapak Ibu bisa coba diaktifkan fitur HDR ini. Itu sangat membantu kalau kita memotret produk. Jadi HDR ini adalah dia akan berusaha mengatur supaya posisi bagian-bagian di foto yang terlalu terang dia menjadi agak gelap, sementara bagian-bagian yang gelap dia menjadi lebih terang sedikit. Contohnya seperti gambar yang saya sajikan itu, handphone tanpa HDR mungkin jadinya lebih gelap, tapi ketika dia dengan fitur HDR, bagian-bagian yang gelap itu akan diolah oleh handphone secara otomatis untuk jadi lebih terang, sementara bagian yang terang, misalkan bagian langit yang tadinya sangat terang, akan otomatis disetting oleh kamera di handphone kita menjadi lebih gelap. Oke? Next. Next, Mas. Nah,
Nah, ini contoh yang saya sajikan. Jadi, kalau Bapak Ibu ingat tadi tips ke-8, kita menggunakan wallpaper dari Google untuk background foto kita, itu kita bisa foto hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi, seakan-akan ini kalau kita lihat hasilnya langsung kan seakan-akan kita memang motretnya itu dengan background yang misalkan background, oh ternyata ini di tempat yang banyak lampunya. Sebetulnya enggak, kita bisa pakai wallpaper dari Google. Untuk yang misalkan gambar di sisi kanan ada pisau, terus background di bawahnya itu ada semacam pantulannya. Balik lagi yang tadi saya bilang, itu nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu. Misalkan di tumpukan buku paling atas, kita gunakan buku ataupun alas yang sifatnya glossy, yang sifatnya memang memantulkan cahaya. Nanti bisa Bapak Ibu jadi dapat fotonya seperti yang gambar di kanan ini. Jadi wallpaper yang di layar laptop itu akan memantul ke buku atau alas yang kita gunakan paling atas. Tapi kalau kita pakainya permukaan yang doff, yang tidak memantulkan cahaya, ya otomatis akan menjadi warna dari alas foto kita sendiri. Jadi misalkan alas fotonya kita pakai warna hitam, ya kita munculnya hanya akan ada warna hitam. Atau misalkan kita pakai alasnya ini warnanya putih, maka di sininya hanya akan muncul warna putih. Oke? Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, saya sekalian mau sampaikan dulu ke Bapak Ibu, kalau memang nanti kira-kira sambil saya sampaikan materi ini ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan di fitur chat ataupun Q&A yang tersedia ya. Jadi saya takutnya nanti kalau saya sambil jalan terus, Bapak Ibu lupa langsung tulis, nanti pertanyaannya malah jadi lupa. Cuman memang supaya kita juga sama-sama jalannya lebih enak, nanti pertanyaan-pertanyaan itu saya akan jawab di akhir sesi materi setelah saya sampaikan. Oke, next. Nah, untuk pemotretan dengan handphone, kita pakai kamera langsung handphone itu sudah bisa. Cuman kadang gini, pelaku UMKM itu kan kadang handphonenya nggak cuma satu, dan kadang 2-3 handphone dengan merek dan seri yang berbeda. Nah, biasanya itu akan jadi kendala gini, misalkan merek A dengan merek B, hasil fotonya itu cenderung berbeda. Nah, saran saya, kalau kita punya lebih dari satu handphone, atau bahkan kita berganti handphone, misalkan usaha kita tuh ada adminnya ada 5 orang itu masing-masing handphonenya beda-beda. Saran saya Bapak Ibu bisa nanti cari di Play Store atau di App Store. Itu aplikasi namanya Open Camera. Fungsinya apa Open Camera ini? Salah satu fungsi utamanya supaya kalau handphone kita berbeda, beda merek, beda seri, kita pakai aplikasi ini, fitur yang didapatkan di kameranya itu akan selalu sama. Cuman memang nanti mungkin kita hanya perlu melakukan sedikit setting pengaturan supaya hasil di handphone yang berbeda itu bisa hasilnya sama persis atau paling tidak mendekati antara handphone yang satu dengan yang lain. Jadi ada baiknya Bapak Ibu saat ini misalkan belum install Open Camera, silahkan mulai install dulu Open Camera. Karena apa? Karena nanti materi saya selanjutnya setelah ini saya akan banyak membahas masalah penggunaan aplikasi Open Camera. Oke? Next, Mas. Nah ini, kalau Bapak Ibu nanti sudah menginstal Open Camera, tampilannya itu seperti ini di handphone Bapak Ibu. Ada 4 tombol di atas, lalu ada tombol-tombol di bawah itu. Nah ini saya coba jelaskan secara ringkas fungsi masing-masing tombol ya. Jadi tombol yang di atas, paling kiri yang gambarnya seperti gembok, itu kalau nanti Bapak Ibu tekan atau klik di tombol itu akan berubah jadi warna merah. Nah, fungsinya itu seperti apa? Itu fungsinya untuk melock atau mengunci fungsi settingan kamera. Ini berkaitan penting sekali kalau Bapak Ibu punya produk yang katakanlah secara dimensi itu sama semua, tapi mungkin hanya beda model atau beda warna.
Bapak Ibu nggak pengen repot setiap ganti produk lalu harus setting ulang kameranya, itu bisa. Misalkan Bapak Ibu udah pakai tripod, lalu item pertama Bapak Ibu foto, oke saya udah cocok sama hasilnya ini, silahkan tekan tombol simbol gembok itu. Nanti begitu Bapak Ibu ganti produk kedua, ganti produk ketiga, Bapak Ibu tinggal jepret, tinggal tekan yang gambar di bawah tengah, yang gambar kamera itu tinggal ditekan terus. Itu hasil foto yang satu dengan yang lain akan selalu sama settingannya. Ini tentu akan sangat memudahkan kita, meringkas waktu kita juga. Kalau kita misalkan yang tadi saya sampaikan, punya produknya ratusan bahkan ribuan produk yang harus kita foto dengan handphone. Oke, next. Next, Mas. Nah, back. Nah, yang berikutnya, ini tadi juga sempat saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sempat menyimak di slide saya yang depan tadi, ada yang namanya exposure metering. Nah, di open camera ini juga ada. Itu letaknya di mana? Itu letaknya tepat di tengah-tengah handphone Bapak Ibu. Jadi ada, ini saya capture, exposure compensation, ada minus, kalau kita geser ke kiri menjadi minus, kalau kita geser ke kanan menjadi plus. Fungsi lengkapnya seperti apa? Itu jadi misalkan Bapak Ibu sudah setting kameranya, sudah mau memotret, lalu dilihat di layar handphonenya ternyata, loh kok ternyata gelap ya? Maka Bapak Ibu bisa geser ke kanan. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu geser mentok sampai ke ujung kiri dia akan minus 2, lalu kalau kita geser mentok sampai ujung kanan dia akan plus 2. Minus 2 artinya apa? Minus 2 artinya lebih gelap. Kalau plus 2 artinya apa? Lebih terang. Secara mudahnya seperti itu. Jadi terang gelapnya Bapak Ibu bisa atur di tombol exposure compensation ini. Tepat di tengah-tengah kamera Bapak Ibu. Oke, next Mas. Nah, lalu di deret atas yang ketiga, itu yang ada gambar seperti petir, itu kalau Bapak Ibu nanti klik di situ, akan muncul menu-menu yang sangat, menurut saya sangat detail ya, jadi sampai ke pengaturan lampu flash kameranya, terus ke fokus kameranya. Fokus kamera itu handphone yang sekarang kan fokusnya bisa otomatis dia. Nah itu pun bisa kita kunci supaya dia nggak bergerak-gerak, nggak bergeser fokusnya. Terus ada yang gambar bunga itu untuk makro. Makro itu apa? Makro itu misalnya Bapak Ibu punya produk yang ukurannya sangat kecil, misalkan cincin, anting, itu bisa diaktifkan fokus kamera makro. Lalu continuous ini apa? Continuous ini fungsinya untuk dalam satu jebret dia bisa beberapa kali take, bisa beberapa kali pengambilan gambar seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu, saran saya langsung praktek masing-masing ya. Ini termasuk yang tadi kalau saya sampaikan di bawaan handphone asli kadang fitur HDR itu tidak ada, tapi begitu kita dengan open kamera itu akan ada di photo mode, itu fitur HDR, itu bisa Bapak Ibu coba juga aktifkan. Sama yang Bapak Ibu jangan lupa, ada kamera resolution di open kamera, itu resolusi paling besar adalah 4000 kali 3000. Saran saya, yang tadi di slide juga sudah saya sampaikan, letakkan di resolusi paling besar, supaya apa? Bapak Ibu kalau butuh untuk dikompres lebih mudah dibanding Bapak Ibu butuh untuk memperbesar foto. Oke, next. Nah, ada juga fungsi timer. Fungsi timer ini saya biasanya memakai di timer di 5 detik. Kenapa saya pakai timer? Saya udah pakai tripod, saya masih pakai timer karena gini, penjelasan sederhananya gini, kadang kita melakukan setting, melakukan penataan di kamera, lalu ketika kita tekan tombol di kamera, itu kadang karena tekanan tangan kita kadang handphone ini agak sedikit bergoyang. Itu makanya lebih baik kita timer 5 detik. Setelah kita tekan, ada waktu jeda sekitar 5 detik. Untuk kamera ini, handphone ini benar-benar akhirnya posisinya 100% diam. Supaya apa? Gambarnya tidak bergoyang. Nah, repeat ini fungsinya untuk melakukan pemotretan berulang sekaligus. Jadi, kita bisa langsung 3-5 kali pemotretan sekaligus.
Nah, kalau di repeat ini biasanya saya jarang saya aktifkan, yang saya aktifkan hanya timer. Lalu, nah ini yang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mencoba dan masih agak bingung, bisa mengaktifkan tombol yang namanya grid. Ada pilihan-pilihannya. Ini saya tampilkan beberapa pilihan tombol grid itu. Jadi ada layar handphone kita akan langsung otomatis dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 9, ada yang 9 pun tidak sama besarnya. Nah, ini fungsinya untuk komposisi. Jadi misalkan produk saya ini udah pas tengah-tengah di tampilan foto handphone atau belum ya. Atau misalkan produk saya ini udah benar-benar tegak lurus atau masih miring ya. Ini bisa kita dibantu dengan adanya tombol grid ini. Oke, next Mas. Nah, tombol grid itu juga kalau Bapak Ibu nanti cermati, banyak pilihan lain termasuk pilihan tampilan secara diagonal, bahkan secara melingkar. Ini biasanya untuk produk-produk yang memang lebih menarik. Jadi gini, kadang foto produk itu kalau kita tampilkan terlalu statis, kesannya akan kaku. Tapi misalkan produk fashion, produk sepatu, produk jam kita tampilkan agak diagonal. Nah, ini kalau yang belum terbiasa dengan permainan komposisi seperti ini biasanya akan bingung. Bapak Ibu bisa aktifkan tombol grid ini. Jadi ini untuk semacam panduan kita. Oke, posisi produknya saya taruh tepat di garis yang ini. Itu akan lebih mudah kita. Jadi kalau kita punya, tadi balik lagi, kalau kita punya puluhan atau ratusan produk berbeda, itu dengan adanya tombol grid ini akan membantu mempercepat kerja kita waktu melakukan pemotretan. Oke, next Mas. Nah, ini yang tadi awal banget saya sempat sampaikan, kalau kita motret di rumah pakai lampu rumah, itu kadang ada kecenderungan lari warnanya menjadi cenderung biru atau bahkan lari menjadi kuning. Bapak Ibu bisa nanti otak-atik di sini, di menu white balance ini, dia ada incandescent, ada fluorescent, ada warm, daylight, cloudy, twilight, shade. Nah, itu bisa Bapak Ibu tidak ada nilai baku ya, maksudnya ada patokan khususnya nggak ada. Karena yang saya tahu kan lampu di masing-masing rumah tentunya pasti beda. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan sendiri, cuman selalu pesan saya, kalau Bapak Ibu lihat dengan mata langsung, itu produknya seperti apa warnanya, usahakan hasil di kamera, di handphone itu, warna yang Bapak Ibu lihat adalah persis dengan apa yang Bapak Ibu lihat dengan mata secara telanjang. Nah, ini termasuk juga kita bisa mengatur scene mode. Jadi scene mode itu mau kita action, portrait, landscape, night portrait. Cuman kalau untuk produk biasanya saya, apalagi untuk Bapak Ibu ya, misalkan masih bingung daripada makin bingung, lebih baik scene mode ini saya biasanya selalu saya atur di auto. Auto itu jadi nanti kamera handphone yang akan otomatis membaca. Oke, ini tampilannya seperti ini cocoknya. Yang kita perlu utak-atik hanya di white balance. Oke, next. Nah, sementara menu terakhir yang ada di handphone kita paling atas, paling pojok kanan itu, kalau nanti diklik isinya seperti ini. Jadi ada face detection, ada repeat, ada timer. Nah, ini tanda-tanda yang saya kasih lingkaran merah itu yang lebih ke biasanya yang saya gunakan, yang saya atur seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga sama, nanti pilihan-pilihan seperti ini bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Ini terutama kalau Bapak Ibu pengen seperti misalkan punya watermark di fotonya, atau ya terutama untuk watermark ya, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan fiturnya di custom exif text ini ya. Oke, next. Nah, ini aplikasi editing yang saya sarankan. Ini dari moderator saya udah diingatkan waktunya udah mulai semakin mepet, jadi saya agak cepat aja. Ini aplikasi editing, cuman memang di sesi saya tidak akan bahas teknik editingnya, cuman aplikasi editing apa sih yang bisa saya pakai? Saya biasanya pakai antara 4 ini, cuman saran saya Bapak Ibu pakai 1-2 aplikasi saja yang benar-benar Bapak Ibu bisa pahami fitur-fiturnya secara lengkap ya. Oke, next Mas.
Nah, ini dalamnya aplikasi editing Snapseed. Nanti bisa Bapak Ibu baca-baca sendiri langsung aja. Di sesi saya nggak akan bahas masalah editingnya. Saya hanya ini saya sertakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dapat materi dari saya, bisa dipelajari, bisa dibaca-baca juga. Next. Masih sama? Next lagi aja, Mas. Next. Next. Ini semua materi-materi dari aplikasi Snapseed ya. Nah, terus mungkin banyak Bapak Ibu bertanya, sebetulnya Mas Melo hasil fotonya dengan handphone seperti apa? Ini yang saya sajikan, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar monitornya sekarang. Itu adalah beberapa hasil yang saya coba foto dengan handphone. Bapak Ibu boleh percaya, boleh enggak, tapi balik lagi, kalau kita motret dengan handphone, tergantung kreativitas kita untuk mengolah seperti apa. Nah, itu hasil-hasil yang saya sudah buktikan, saya bisa ciptakan hasilnya seperti itu hanya melalui handphone. Jadi, tidak perlu lagi kita takut bahwa untuk bikin visual bagus, kita harus butuh peralatan foto yang mahal ya. Next, Mas. Nah, ini sama, ini juga hasil-hasil dari handphone. Next. Nah, satu pesan saya yang Bapak Ibu harus sadari mulai dari siang ini, di era digital seperti sekarang, apalagi kayak pandemi sekarang, mau nggak mau kita larinya ke online, packaging utama jualan kita, produk kita apapun, packaging utamanya adalah foto produk kita sendiri, bukan hal lainnya. Jadi kalau visual kita udah bagus, itu sekian persen kita udah bisa menang, misalnya menarik untuk konsumen kita tertarik sama jualan kita. Oke? Next. Ya, sekian materi dari saya. Saya serahkan ke Mbak Indri. Silakan Mbak Indri.